Yuk geng, sebenarnya kalau Suzuki mau menghadirkan Suzuki Thunder 160 terbaru ini, mungkin dunia motor naked di Indonesia bakal bergairah lagi ya teman-teman ya. Ya, emang kita tahu ya untuk sekarang ini beberapa tahun belakangan ini emang motor matic menjadi yang salah satu terpopuler, terlaris dan paling diminati di Indonesia ya. Ya emang nggak bisa dipungkiri ya karena kemudahannya. Tapi dibalik itu semua ada salah satu motor yang sebenarnya cukup penting atau worth it banget sih kalau kalian miliki. Ya kita akan ngomongin sebuah motor naked sport ya, ataupun ya motor-motor yang bisa dibilang kopling manual gitu teman-teman. Dan kita akan fokus sama salah satu pabrikan yang mempunyai inovasi sangat keren pada masanya. Bahkan banyak yang bilang kalau pabrikan ini mendahului inovasi itu sendiri. Ya kita akan ngomongin Suzuki. Dan titik berat kita akan ngebahas soal salah satu motor terbaru dari Suzuki, Naked Sport ya teman-teman ya. Jadi ya bisa kita andai-andaikan kalau seandainya Suzuki mau membangkitkan motor Suzuki Thunder di upgrade 160, mungkin bakalan jadi kayak gini teman-teman. Ya, untuk motor-motor naked ataupun naked retro di Indonesia mungkin cukup banyak berseliweran ya. Kita bisa sebut ada Yamaha XSR 155, ada Kawasaki W175, ataupun motor-motor lain seperti Honda Verza atau Honda Mega Pro Mono gitu ya teman-teman. Nah, kalau Suzuki mau menghadirkan motor ini mungkin bakal dilirik lagi teman-teman, karena tampilan dari motor ini tuh kece parah. Ya, didominasi dengan aura retronya menjadikan motor ini tuh semakin keren dan bisa dibilang nggak lekang sama waktu gitu teman-teman. Kita akan lihat di area bodinya, tampilannya itu udah full retro banget ya teman-teman, tapi enggak meninggalkan fitur-fitur yang bisa dibilang modern. Seperti untuk teknologinya ini udah menggunakan fuel injection tentu aja, terus rangkanya dibuat sedemikian rupa agar aura retronya ada tapi disentuh dengan desain-desain yang modern seperti itu teman-teman. Ditambah lagi dengan kaki-kaki yang dibuat sedemikian rupa. Ya tentu aja ini kuat ya untuk nanjak-nanjak dan menunjang kenyamanan kita. Nah untuk panel instrumennya juga udah digital. Untuk perlampuannya dibuat sedemikian rupa agar mencolok banget nih. Sistem pengeremannya juga udah tersedia sistem ABS dan makin menjadikan motor ini tuh kayak apa ya? Ya mungkin bisa dibilang kalau kita naik motor ini tuh bakal dilirik-lirik gitu teman-teman. Nah tampilannya itu emang kayaknya head to head banget ya sama Kawasaki W175 ataupun Honda ataupun Yamaha XSR ya teman-teman, ataupun TVS Ronin gitu yang udah cukup banyak berseliweran di Indonesia. Nah untuk motor retro kayak gini ataupun motor-motor sport gitu sebenarnya masih worth it banget loh teman-teman, apalagi di area pedesaan yang mungkin jalannya kurang ataupun di area-area lereng-lereng gunung ya gitu teman-teman. Motor-motor manual ataupun motor-motor kopling manual gini emang sebenarnya masih layak banget sih dimiliki. Nah kembali lagi nih, apakah Suzuki mau menghadirkan motor ini ke Indonesia atau mereka udah nyaman sama motor-motor matic mereka?